餐了吗？OK，大家今天早上吃了吗？都一样呀，sama ya。jadi 用餐了吗？吃了吗？sama ya。大家可以在评论区跟我交谈，好吗？jadi teman-teman boleh respon di chat untuk menjawab pertanyaan saya ya。然后这个星期harusnya sudah bukan kosakata baru ya。这个星期 minggu ini 大家好吗？大家过得好吗？过得 itu melewatinya, artinya apa kabar juga ya. Jadi minggu ini apa kabar teman-teman semua? 大家也可以在评论区回答我呀，teman-teman boleh jawab di chat 然后我就来看一下我们今天的教材呀，sambil saya lihat materi kita hari ini。我记得是我们到了第5课的生词，对吧？saya ingat sepertinya kita sampai kosakata di halaman 25 lesson 5, 对吗？ya, teman-teman yang cuma ikut hari Minggu boleh bantu ingat-ingat lagi gitu ya, benar ya? Atau sudah selesai? Baik, sambil saya lihat dulu ya respon dari teman-teman yang sudah hadir pagi ini. Oke, ada Bu Ratna, ada Bu Judy ya. 早上好老师和班长. Oke, jelas ya. 好，清楚是吧？ Ada Bu Ratna juga. 老师班长早上好 ya. Ketikannya sudah benar semua ya. 然后 ada Pak Andreas Halim. 你好老师. Oke, ada Pak Andreas ya. Pak Andreas Halim sama Pak Andreas Autalia itu berbeda ya berarti ya. Kebetulan namanya sama. Oke, baik. 再来是 ada Ibu Leni ya. 早上好 ya. 早nya mungkin salah ketik ya. Itu 中 ya. 早上好, 早安的早. Ya, mungkin kadang-kadang kita karena ketik pilih di keyboard bisa salah pilih ya. Jadi bukan karena teman-teman nggak tahu. 我知道的. Saya paham. 早上好. Mirip-mirip sih ya kalau ini 早上好的早. Kalau 中 ini ya memiliki sedikit kemiripan ya. Ini 中国的中, 中午好的中 ya, 中tengah yang di bawah ya. Kalau yang atas tuh yang kita bahas pagi ya, 早上好. 再来是 Ibu Katarina ya, 早上好老师您好吗? Ma-nya pakai ma apakah ya? Mungkin salah pilih juga apakah itu karena dia tanya jadi pakai 口字旁 ya. Mungkin salah pilih bisa jadi juga. Karena kan begitu kita ketik yang mirip-mirip itu semua muncul ya. Jadi kadang-kadang teman-teman tahu cuman salah pilih angka yang mau diketik ya. 没关系. 再来是 ada Ibu Katarina tadi udah, Ibu Ratna, 我还没吃早餐. Oke ya, ini jawaban dan juga huruf Mandarinnya sudah benar. Ada Pak Suyosan, 早上好老师, 早上好. 大家早上好 ya, ada Ibu Irma juga. Ketikannya juga sudah benar, ada Ibu Judy. 我吃了老师您呢？我也用餐了，我也吃了 ya, saya juga sudah. Ada Ibu Wangsi, 早上好老师和班长. 早上好老师班长和同学们. Oke, baik. Penggunanya sudah benar ya. Jadi kalau ada 3, he-nya ditaruh di belakang ya. 老师班长和同学们. Wah, hebat-hebat semua ya. 早上好老师, 现在我吃早餐. Oke, sekarang sedang makan ya. Lagi on progress ya Bu Feli ya. Ibu kalau mau boleh tambahkan kosakata 现在我正在. 正在 itu memang sedang makan ya, sedang makan sambil ngomong itu namanya 正在. Jadi Ibu boleh tambahkan, mungkin nanti itu dapat di kosakata modul 3 atau 4 ya, saya lupa, tapi boleh tambahkan di antara 现在. Kalimatnya udah benar Bu, cuma kalau mau lebih lengkap lagi, oke. 现在我正在. Jadi 正在 ini sebenarnya 在 sedang ya. Lengkapnya 正在. Jadi memang on progress lagi belajar. Lagi makan, 对不起. 现在我正在吃早餐 ya. 吃早餐. Kalimatnya udah benar Bu ya. Kalau Ibu mau tambahin 正在 akan lebih oke lagi ya. 好
Itu kalimatnya Bu Feli ya. 正在 ini artinya sedang, on progress ya. Nanti kita ada grammar bahas tentang ini. 再来，下面就是Ibu Nani. 老师早上好，大家好。Ya, oke ya, ketikanya juga sudah benar. 然后 Ibu Rana 说，对不起，老师，我很久没参加星期日的班。Ya, kalimatnya benar. 没关系，Ibu ya. 因为星期五和星期天都是一样的教材然后大家也可以在录音里面学习，所以不用剪呀，没关系的不要剪。Jadi teman-teman nggak apa-apa ya, teman-teman karena materi hari Jumat dan Minggu sama ya. Ibu Rana 可能很忙，对吧？Ya, Ibu mungkin sibuk ya, jadi sudah lama katanya tidak ikut yang kelas minggu ya. Baik, 再来是接下去是Ibu Katarina ya. 对，马nya pakai 口字旁呀。谢谢您，不客气，Ibu。把阿明说用餐了，terus Ibu Irma 说还没，老师还没吃是吧？belum makan ya，我在空腹餐。空腹餐 maksudnya kosongin perut ya, gitu ya? 是这样的意思吗？Oke, baik ya. 空腹 itu perutnya kosong ya. Oke, baik. 谢谢大家的反应，terima kasih buat responnya。然后我借此机会要感谢我们这个月的赞助者。lewat kesempatan ini saya mau ngucapin terima kasih buat donatur kita pada bulan ini ya, bulan Mei, yaitu Ibu Ruby. Ibu Ruby kalau hadir，我代表 New Normal 的全部学生、班长和老师们向您说一声非常非常感谢呀。Terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Ruby atas partisipasinya sebagai donatur untuk Zoom-nya kita. 因为有您的赞助，所以我们能继续学习ya. Karena atas kemurahan hati Ibu, kita semua bisa terus belajar. 非常感谢 Ibu ya. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Baik, ada Pak Andreas ya dari Australia. Berarti memang beda orangnya ya. Cuma kebetulan nama depannya sama ya. Xiao Hao 老师 di sana Australia sore ya Pak ya. 抱歉，我来晚了。晚nya pakai WAN ya. Wan, nggak pakai G. Oke, saya tulisin lengkap biar teman-teman bisa tambah kosakata. Jadi kalau kita bilang, oh sorry ya, saya terlambat. Nah, maka teman-teman bisa bilang lai wan. Lainnya datang, wan-nya kalau teman-teman ikut hari Jumat kita sering pakai ya, wan shang hao, selamat malam, 就是这个晚. Tapi di sini wan-nya bukan malam tapi lebih ke late. Gitu ya, telat. Pakai WAN ya Pak, nggak pakai G ya. 我来晚了, artinya saya datang terlambat. 因为我刚从教堂回来, oke ya. Kalau ini kalimatnya sudah benar semua ya. 谢谢 Pak Andreas ya, saya happy banget ya. 我刚从教堂回来, saya baru pulang dari gereja. Saya jadi ingat beberapa waktu lalu kita bahas tentang cong, di mana dari dan itu dia harus taruh di depan gitu ya sebelum kata kerja. Jadi dari mana baru kata kerja. Berasa nggak teman-teman bahwa walaupun dia dia tetap formatnya dari tempat gitu ya, baru kata kerja. Begitu juga kayak kita sedang ngapain di mana. Nah, masih ingat ya, misalnya 我在比如说我在家看电视 gitu ya. Saya nonton TV di rumah. Jadi keterangan waktunya 在 di rumahnya itu dia tarik depan dulu baru kata kerja. Jadi ada beberapa grammar yang bisa begitu, memang nggak semua teman-teman. Maksud saya kalau kayak gini kan mulai tahu, oh kayaknya dia punya ciri-ciri begitu ya. Nah itu ya, jadi cara saya belajar memang saya akan observasi, oh dia begini ya, jadi kita kopas. Kayak gitu ya. Tapi saya happy ya kalimatnya Pak Andreas kali ini semuanya benar ya. 谢谢您. Terima kasih Pak. 再来 di bawahnya ada Ibu Syok New. 现在我正在学习汉语. Ya, benar-benar sedang on progress ya. Kayak kita sedang di kelas ya. Sedang belajar bahasa Mandarin, kata Ibu Syok New. 再来是Ibu Ratna. 不忙老师
只是因为去教堂。哦，OK，好的好的，因为星期天现在可能大部分都是已经平常了，对吧？Udah normal kembali ya, jadi teman-teman ke gereja ya, nabrak ya jadwalnya ya，没关系没关系，可以看一下班长上载的那个录音或视频ya, jadi teman-teman bisa ya dengerin rekaman dari rekaman video ataupun kelas yang diupload sama Pancang ya. 好，谢谢您。terakhir sampai kosakata nomor 14 ya, benar ya. Jadi saya ingat terakhir kita di kosakata lesson 5. Baik, 等一下. Oh, di sini ya. Baik. Sampai 14 ya Pak Johannes ya. 谢谢您. Terima kasih untuk mengingatkan saya. Oke, sampai 人对吗？好的，那我们来复习一下，kita review ya sebentar sebelum masuk ke kosakata。不知不觉我们的第一部分的教材快要结束了，对吧？不知不觉都 tidak berasa 呀，不知不觉，不知，知是知道的知，觉是觉得的觉 merasa. Jadi kita ada satu frase yang begitu ya, teman-teman kalau masih ingat kata-kata saya bahwa kosakata bahasa Mandarin itu kalaupun baru, nggak persis semuanya baru. Kadang-kadang apa yang kita pelajari itu dia kepakai lagi, cuman dipisah aja gitu ya. Nah, makanya menurut saya kalau teman-teman review kosakata, tidak ada yang sia-sia sih. Saya selalu bilang, apa yang kita kerjakan, apa yang kita tanam itu tidak akan sia-sia. Pasti kepakai lagi gitu ya, kalau memang berhubungan dan lingkupnya sama. Jadi teman-teman perlu punya prinsip bahwa belajar itu nggak ada sesuatu yang sia-sia. Mungkin belum kepake, tapi ke depannya iya gitu ya. Nah, contohnya gini, 不知不觉. Nah, kita ada satu frase kosakata begitu. Kalau teman-teman tanya saya, 知nya apa? 知道的知. 知道是什么? Tahu ya. Kita udah dapat kosakata ini, mengetahui. Oh, 觉 mungkin di modul pertama ini belum ada gitu ya, tapi 觉 ini artinya 觉得 merasa. Ya, jadi dia gabungan dari beberapa kosakata. 不知不觉 berarti tidak terasa. Nggak terasa ya, ini kayaknya kita sering pakai ya. Nggak terasa ya, kemarin Januari, sekarang udah Mei gitu ya. 不知不觉 gitu ya. 不知不觉 tidak berasa, modul pertama kita sudah mau selesai juga ya. Dan saya lihat perkembangan teman-teman di kosakata maupun di kalimat maupun di fain, he, yu, fa gitu ya. Pronunciation dan nada dan juga ketikan pinyin. Ya, sorry ya, saya agak cerewet ya, ketikan pinyinnya salah, saya revisi. Sejauh ini saya happy ya, saya happy artinya saya lihat perkembangan teman-teman luar biasa. Tidak terlalu banyak lagi yang saya revisi ya. Kadang-kadang saya revisi mungkin karena kan ketik ya, bisa jadi kelebihan. Saya juga bisa, bener gak kan kadang-kadang jempolnya kegedean sayanya ya, kayak gitu ya. Jadi jempolnya perlu diet. Nah, itu. Tapi kalau misalnya secara keseluruhan menurut saya sudah bagus banget ya. Ya, satu hal lagi adalah teman-teman memang perlu konsisten terus ya. Tidak kelihatan. Yang inikah maksudnya, Bu? Yang satu hal lagi adalah teman-teman memang perlu konsisten untuk latihan ya. Jam terbang memang tidak bohong ya. Jadi latihan terus, dengerin gitu ya. Dengerin rekaman, terus kopas ya. Prinsip-prinsip yang saya kasih itu sebenarnya saya kepikiran bagaimana ya cara supaya bantu teman-teman bisa menguasai tapi nggak belajarnya kaku gitu ya. Belajar kaku itu ya udah pokoknya hafalin deh gitu ya. Nggak bisa. Kadang-kadang saya berpikir keras bagaimana ya supaya teman-teman gampang hafal ya. Jadi saya kadang-kadang mengkaitkan dengan apa yang saya tahu ya. Tapi memang masih banyak kekurangan saya karena bahasa Mandarin benar-benar luas banget. Banyak hal yang saya juga masih belum paham ya teman-teman. Ini yang saya paham yang saya share ya. Jadi nggak menutup kemungkinan teman-teman bisa mendalamin bahkan jauh-jauh di atas saya dan saya pasti happy ya. 所以我鼓励大家 habis yang level-level ini atau yang bagian ngulang boleh naik level ya ke huruf Mandarin ya. Huruf Mandarin kita ada kelasnya ya sama
Xie Lao Shi ya. Itu menurut saya levelnya di atas yang kayak kita ya. Jadi teman-teman semangat gitu ya, jayo untuk meningkatkan levelnya teman-teman ya. Oke, baik. Kita lihat untuk kosakata nomor 14. 我们先复习一下好吗? Kita review sekilas ya. Bagi teman-teman yang mau jadi volunteer, silakan. Saya akan tanya bahasa Indonesia, teman-teman bahasa Mandarinnya ya. Sebelum kita lanjutin penjelasan kosakata lanjutannya. Oke, 好，我们看一下啊，ada yang sudah tunjuk tangan, ada Bu Leni. Oke, Ibu, 您好。您好，老师。 Oke, 早上好. Kita akan tanya jawab dari, ya baik, kosakata nomor 1 sampai 14 ya. Oke, kakak laki-laki, 哥哥， gege, 很好ya, gege. Jadi 哥 huruf Mandarinnya memang sama, cuma memang aturannya adalah kalau ulang dan terutama panggilan, yang kedua mesti harus nada 5 ya. Pronunciasinya udah benar. 再来是 anak laki-laki, 儿子，儿子，好的。mulut, 口， 口, lah, partikel lah, 啦， partikel lah, 爸， pa, 很好。谢谢 Bu Leni, sudah 谢 bagus. 谢老师。 Bukati, 再见. Kita lanjut berikutnya ada Pak Andreas. 您好, Pak. 你好，老师。好, Pak Andreas, kita akan tanya jawab ya. 我开始了, saya mulai ya. Apa itu adik laki-laki? 弟弟，弟弟, 对, 弟弟. Orang, 人， ren, oke. Kalau nomor 13 dan 14 digabung, renkou itu artinya ini di luar materi ya. Masih ingat nggak kalau 14 ya, ren sama 13 digabung kou, renkou itu artinya? mulut orang. Sorry. 不是ya, renkou itu adalah penduduk ya. Oh, penduduk, penduduk. Ya, ya. benar. Sorry. Penduduk ya, nggak apa-apa. Kemarin pas ada yang tanya penduduk apa, terus saya keingat ada kosakata di luar Renkou. materi ya, renkou, 对. Jadi kalau penduduk Indonesia berarti bahasa Mandarinnya? Ini renkau. 对, ini renkou. Ka baca kaha ya Pak. Sekali lagi Iya. boleh Pak? Ini Penduduk renkau. ini 人口, 对. 好的，再来是 benar. 对。对, lawan katanya? 没对。 salah gitu. Salah apa Pak? Masih ingat? Wah, sorry. Saya lupa, Losa. 没关系, ya nggak apa-apa Pak. 没关系。 错 ya, pakai cuo, 错 dan baca ada 做 angin ya. salah. Oke. 错, 错 对, 错 itu salah. Baik, satu kali lagi foto. Foto. 说扁 Ya, 照片 ya. 照片 Jadi dia AO bacanya AU. U ya Pak. Terus 照片 pakai PH ya. 照片. 照片 Iya, 照片. 好, 谢谢 Pak Andreas sudah berusaha ya. Jayo Pak. Oke, 再见. thank you. 谢谢 Ya, 老师。 bukaci Pak. Baik, saya lanjut berikutnya. Ada Pak Jason. Oke, 你好 Pak. 你好，老师。 Oke, kita akan tanya jawab masih di kosakata yang sebelah sini. Apa itu seluruh? 头 Seluruh. 全 Ya, oke. Ya, 全 betul. Tou itu juga seluruh atau semuanya, tapi dia lebih ke partikel ya. Baik, kita lanjut. Kalau misalnya keluarga atau rumah. 家 Ya, 很好. Kakak perempuan. 姐姐 Bacanya 姐姐. 姐姐
J-nya 3, tapi yang keduanya itu dia nada 5. Cuma memang spesialnya si nada 3 ketemu nada 5, yang nada 5 ini dibaca agak kayak nada 1 ya. Teman-teman dengar ya bunyinya ya. Makanya saya pernah bilang sama teman-teman, nada 5 ini dia agak spekulatif kalau kita bilang ya. Dia akan mengikuti depannya gitu ya. Boleh sekali lagi Pak Jason, cici atau kakak perempuan bahasa Mandarinnya? 姐姐，很好，姐姐cuman jangan terlalu ditarik kayak nada 1 ya, cie gitu ya, pendek juga dia ya karena nada 5. Baik, satu lagi adalah anak perempuan. 女儿， Sorry, 女儿， 女儿, 对. Nya 3, jadi turun dulu ya. Itu kayaknya nya dibaca nada 2 soalnya. Pak Jason boleh ikutin saya. 女儿 女儿， Yes, 女儿 ya, nya turun baru nyambung sampingnya gitu ya. 女儿, sisi nin Pak Jason sudah bagus ya. 加油. 谢谢老 Ya, 师。 bukachi. Saya mute kembali. Cukup ya teman-teman ya. Kita ada pembahasan di minggu lalu kosakata dari nomor 1 sampai 14 ya. Oke, jadi tadi tui lawan katanya adalah chuo. Chuo itu salah ya. Kalau nggak salah minggu lalu saya ada bahas kalau misalnya kosakatanya pu cuo, artinya apa teman-teman? Karena jauh berbeda artinya. Masih ingat pu cuo是什么? Ya, pu cuo是lumayan ya. Jadi jangan sampai ketukar ya. Kalau cuo itu salah, kalau lumayan itu pu cuo ya. Ingat C ada angin, jadi bacanya cuo, memang perlu kudu harus, kalau enggak nanti pronunciation-nya enggak terlalu bagus gitu ya. Oke. Ya, putui juga boleh Bu. Ya, boleh ya kalau mau tambahin pu, cuma memang dia ada kosakata salah, cuo ya. Oke. Saya lanjut dulu ya di kosakata nomor 15 ya. 14 berarti udah ren, orang. Saya lanjut kosakata nomor 15. Airen itu adalah istri atau suami. Boleh dua-duanya ya. Nah, jadi tergantung kalau yang cewek ngomong berarti suami. Misalnya, 我的爱人 berarti suaminya dia. Tapi kalau yang ini ngomong cowok berarti istrinya dia gitu ya. Jadi bisa artinya dua. 爱人. 再来是两itu dua, tapi untuk jumlah atau total. Misalnya, saya mempunyai 2 orang kakak perempuan. Saya mempunyai 2 orang kakak perempuan. Bahasa Mandarinnya gimana, teman-teman? Bahasa Mandarinnya gimana? Kalimatnya? Sambil saya share satu lagi ya, supaya saya bisa tulis. 对，我有2个姐姐. Jadi teman-teman harusnya nggak ketukar, tapi baru mungkin bagi yang pertama kali mengenal liang. Kadang-kadang masih ragu ya, itu liang apa gitu ya. Jadi 我有2个姐姐. Kenapa pakai liang? Karena Jj itu total, di sini 2 orang itu total maksudnya ya, 2 orang cici perempuan, kakak perempuan, jadi total gitu ya. Tapi kalau dia adalah cici kedua saya, cici kedua saya. Dia adalah cici kedua saya. Bahasa Mandarinnya, kalau ini kan saya mempunyai 2 orang cici gitu ya, kalimat di atas. Kalau kalimat saya yang kedua, dia adalah cici kedua saya. Iya, 她是我二姐，对，她是我二姐. Sampai di sini cukup jelas untuk simpelnya perbedaan liang sama erjie ya. Jadi kalau sebutan di keluarga, 我们说大姐 itu cici pertama gitu ya. Terus erjie itu cici kedua. Jadi harusnya kalau teman-teman translate
Oh iya, Laoshi bilang urutan itu kalau jumlah itu liang gitu ya, total dan jumlah pakai liang ya. Oke, 她是我的二姐 boleh kalau pakai te ya. Kalau teman-teman mau tambahin te kepemilikan itu boleh ya. Mau 我二姐我的二姐 itu boleh. 爱人 kekasih itu, oh ya tadi bahas tentang 爱人ya. Iya, saya tahu ya, ada beberapa daerah menganggap 爱人 itu adalah kekasih. Sebenarnya tergantung daerah ya, tergantung daerah. Jadi ada beberapa daerah memang mengartikan 爱人 sebagai kekasih. Tapi kalau misalnya kayak konteksnya di Beijing gitu ya, 爱人 itu adalah suami atau istri. Jadi memang teman-teman perlu menyesuaikan dengan budaya setempat ya. 因为中国真的是太大了. China itu gede banget, dengan suku bangsanya banyak banget. Jadi kita bilang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Jadi teman-teman memang tahu kosakata, tapi begitu masuk ke satu komunitas, teman-teman perlu lihat komunitas itu bagaimana mereka berkomunikasi ya. Jadi memang kita perlu kosongin gelas, masuk lagi satu komunitas, kita perlu memahami dulu, mengobservasi dulu bagaimana komunitas ini cara mereka berekspresi, cara mereka memakai kosakata, itu yang penting. Jadi kalaupun kita bilang, oh saya udah belajar bahasa Mandarin, kayak saya nih, contoh ya, saya tetap akan, misalnya contoh saya ke China gitu ya, saya masuk satu suku gitu ya, atau satu daerah kecil, saya tetap harus menyesuaikan diri dengan orang yang di sana, termasuk kosakata yang mereka pakai ya. Tapi nggak jauh beda teman-teman, paling beda dikit gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa, Laoshi saya tahu ya, 爱人 kalau ditranslate itu adalah kekasih. Boleh nggak? Boleh-boleh aja di daerah-daerah tertentu gitu ya. Terutama bahasa Hokkien juga ngarahnya ke situ gitu ya. Tapi apa namanya? Ya itu, maksud saya teman-teman perlu observasi ya. Kalau Beijing setahu saya 爱人 itu artinya suami atau istri. Kayak gitu ya. Semoga menjawab. Oke, baik ya. Banyak banget pertanyaan tentang 我的二姐 itu gimana ya. Oh, baik. Tadi udah saya jawab ya, boleh pakai 我的二姐, 我二姐 boleh. Ya, kalau yang sama saya nggak bahas ya teman-teman ya. Oke, Ibu Katarina tanya, 她是我第二的姐姐，可以吗？可以, Ibu boleh. Cuma memang 二姐 itu panggilan langsung. Kalau kita translate sesuai kalimat kedua ya 第二个姐姐 ya 第二个 pakai ke, bukan pakai te ya. 第二个姐姐 itu boleh Bu, boleh ya. Ada Bu Joman juga, 她是我的二姐，她是我第二个姐姐. Ya, ini yang tadi ya kalimat saya ya. 她是我的，她是ini te-nya kelebihan Bu. 她是我第二个姐姐. Te-nya diganti 我 ya. Mungkin salah ketik aja ya. 可以的, boleh ya. Jadi boleh kalimatnya teman-teman yang ada di tab. Saya tulisin ya. Dia adalah 他是我 di yang ke satu, kedua gitu ya, masih ingat ya, 第二个姐姐, cici saya yang kedua gitu ya. Ini ke tetap dia akan pakai kok, tenang aja ya. Nah, kalau 二姐 itu sebutan kita ke orangnya. Misalnya saya punya cici kedua. Nah, saya panggil dia itu 二姐 gitu ya. Kalau ini langsung ke panggilan, kalau ini lebih ke langsung kalimat ya. 第二个姐姐, 第三个姐姐, cici yang ketiga gitu ya. Sampai sini jelas ya. Jadi boleh pakai dua-duanya gitu ya. Kalau di kalimat, kalau panggilan teman-teman panggilnya 二姐 ya. Oke. Ini silakan mau di screenshot, boleh. Sebelum saya lanjut. Oh, Pak Andreas ya. Ini Pak Andreasnya banyak ya. Pak Andreas Halim, Pak Andreas Suteja, Pak Andreas Otalia. Beda-beda ya, benar nggak? Iya, Pak Andreas, kalau yang di luar topik,
Saya izin ya, mohon maaf, saya jawabnya di hari Rabu ya. Hari Rabu ya program menjawab kita ya, supaya nggak melenceng terlalu jauh ya. Mohon maaf ya Pak, tapi hari Rabu pasti saya jawab. Mohon Bapak boleh forward ini ke Pancang supaya nggak kelupaan ya. Jadi biar sama-sama enak. Kalau nggak nanti banyak yang menanyakan di luar topik, saya nggak enak. Nggak dijawab semua, nggak enak, jadi nggak adil ya Pak. Jadi kalau yang saya bisa jawab langsung, mungkin yang berhubungan dengan kalimat yang saya kasih sama materi, itu cukup melebar keluar, cuman mungkin saya agak sedikit batasin ya Pak ya. Jadi Bapak boleh post ini ke Pancang, nanti Pancang biasa akan forward saya untuk mengingatkan saya di program hari Rabu ya Pak ya. Oke, baik. Berarti udah semua. Saya lanjut dulu. Oke ya, di bawah masih banyak pertanyaan ya. Kalau yang masih di sini saya akan jawab ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf ya, 因为我们的时间有限. Jadinya nanti rancu ya. Jadi program menjawab apa kelas nih gitu ya. 所以真的很抱歉ya, sorry banget ya. Oke, baik. Ada Ibu Yena, 老师 kalau 妻子、老婆、老公 bedanya apa? Oke, ini karena masih satu line dengan 爱人tadi ya, kekasih atau suami atau istri. Jadi itu biasanya saya langsung jawab ya supaya teman-teman nggak bingung. Ini materi kelas saya balik lagi ke situ kan kadang-kadang teman-teman mungkin nggak ikut di program menjawab kayak gitu ya. Oke, ini sudah saya lanjut ya untuk jawab pertanyaan Bu Yena. Bedanya itu adalah kalau 妻子 itu istri. Dia nggak bisa artinya suami ya, istri. Terus 老婆 老公 ini istri. 老公 ini suami. Nah, ini kalau saya bilang non formal. Jadi kalau konteksnya, misalnya kita beberapa orang udah dekat banget, 我们可以说老婆老公 gitu ya. Tapi kalau di kondisi formal, teman-teman lagi pidato, nah itu nggak cocok. Ya, jadi kalau saya bilang non formal, kayak mungkin saya boleh pinjam ya bahasanya laki sama bini gitu ya. Nah, kayak saya pribadi karena orang daerah, saya agak sulit gitu ya mengadopsi kosakata laki bini. Nah, sama 老公老婆 dia non formal. Laki bini juga sepertinya non formal ya. Kalau kita pidato yang formal nggak pakai begitu kan ya, pakainya minimal istri, suami ya, bener ya. Nah, kayak gitu kira-kira ya. Jadi salah nggak sih? Nggak salah. Cuman teman-teman perlu tahu konteks untuk menggunakannya ya. Misalnya ini mitra kerjasama, ya kan? Teman-teman mau kenalin istri. Kalau boleh bilangnya 我的太太. Oh, itu formal sekali gitu ya, dan itu bagus banget karena formal. Tapi kalau kita mah teman main dari kecil gitu ya, 老公老婆 nggak masalah. Sampai sini cukup jelas ya. Jadi nggak ada yang salah, cuman konteksnya kurang tepat aja gitu ya. Jadi orang kayak merasa kurang cocok pemakaian di situ di konteks kondisi formal kalau untuk 老公老婆. 妻子呢? 妻子 ini separuh. Separuh itu maksudnya gini. Konteksnya bisa ke non formal, bisa juga ke formal. Kayak tadi ya, saya pakai contoh tai-tai, itu istri, itu sangat-sangat sopan. Ini yang kita bilang formal. Jadi kalau Bapak misalnya mau kenalin istrinya ke orang lain, silakan boleh pakai 这是我太太. Oke, 老师 itu formal. Kalau saya pakai istri masih oke, masih oke ya. 这是我的妻子. 我的妻子, 我的太太, oke. Tapi kalau lebih formalnya yang ini, yang 太太. Kalau 老婆呢, ya itu ya, non formal kayak gitu ya. Itu bedanya Bu Yena ya. Ini pertanyaan dari Bu Yena kayak gitu. Oke, saya lanjut ya. Wah, kalau bahas ini biasanya seru karena banyak banget kosakata yang teman-teman tahu ya. Istri, suami banyak banget, langsung ya yang saya tahu. Ya nanti muncul satu-satu. Ada Bu Sinta juga di Beijing bagaimana nyebut pacar, 老师? Oh, pacar. Kalau pacar 男朋友, 女朋友.
男朋友 itu pacar, pacar cowok ya. Teman-teman paham ya, nan cowok, 朋友 itu teman ya. Begitu juga lawan katanya 女朋友, berarti pacar cewek. Ya, ini dan ini sih sebenarnya yang formalnya, yang benarnya gitu. Cuma 爱人 itu ada beberapa daerah dia maksudnya itu kekasih gitu ya. Karena kalau istri suami mereka pakai ini, laukung lauko. Makanya saya bilang ya karena banyak banget suku bangsa, memang kita belajar bahasa masuk ke suku tersebut kita perlu menyesuaikan lagi. Oh, mereka nyebutnya ini ya. Oh, mereka nyebutnya ini gitu ya. Jadi ini untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang berhubungan dengan tadi kita bahas tentang konteks Asian gitu ya. Oh iya, kata Pak Andreas ada banyak, ada 3 ya. Oke, baik-baik, nggak apa-apa. Kalau gitu saya cuma mastiin berarti beda orang ya. Baik-baik, wah banyak Pak Andreas di sini ada 3 orang. Sisi Niman ya, terima kasih semua. Saya lanjut dulu ya. Oh, Bu Shirley katanya dia iseng cek gitu ya. Baik, nggak apa-apa. Renkou diterjemahkan sebagai populasi, terus Jumin ditranslate sebagai penduduk. Oke, baik. Jadi gini, kalau misalnya kita mau bilang penduduk Indonesia sekarang nomor berapa terbanyak ya? Saya udah nggak ikutin ya. Misalnya penduduk Indonesia itu yang terbanyak keempat di dunia, maka di kalimat tersebut dia akan pakai ini 人口是世界第4最多的. Misalnya contoh ya, dia pakai ini 人口. Jadi kalau kita translate berarti penduduk Indonesia ya. Betul, itu populasi, Bu. Tapi kalau 居民 itu lebih ke pemakaian sih, Bu ya. Oke ya, saya tulis di belakang ya. Sebentar. Tadi makanya tadi yang saya unmute Pak Andreas ya. Ini 人口. Jadi kalau misalnya teman-teman mau translate penduduk Indonesia, maka ini yang dipakai ya. Ini 人口. Makanya saya bilang, oh 人口ini penduduk. Baik, kalau misalnya muncul satu kosakata 居民, ini dipakai untuk 居民证. Apa itu 居民证? KTP. Ya, 居民证. Karena KTP itu gini, orang yang berdomisili di situ, itu namanya 居民. 居 dari tinggal, bertempat tinggal, min ini adalah rakyat. Kalau teman-teman nanya saya satu-satu ya. Jadi kalau saya bilang penggunaan di kosakata pasangan, 老师 boleh nggak 居民 ini diganti 人口证? 没有, nggak ada kosakata ini masalahnya ya. 居民证. Terus KTP itu sekarang orang ada yang bilang 身份证. Pernah dengar? Ceng ini sertifikat gitu ya, sertifikat. Jadi pembuktian. Nah, 身份 ini identitas. Jadi ada yang bilang ini, ada yang bilang ini. Jadi bedanya di sini Bu Shirley ya. Semoga kejawab ya. Jadi 人口 sama 居民 saya cuma bisa kasih contoh lewat saya cuma bisa jelasin lewat contoh ya, karena memang penggunaan sih. Kalau ini 居民 nggak pernah muncul ya, nggak pernah muncul dalam kalimat ya. Tapi kalau memang maksud kalimat itu adalah penduduk Indonesia, maka akan ditranslate sebagai ini 人口, 美国人口, 中国人口, penduduk China, penduduk Amerika. Ya, kayak gitu ya Bu Shirley ya. Baik, nggak apa-apa ya. Kadang-kadang translate dia ya memang ditranslate. Cuma kita perlu cari tahu cara penggunaan di dalam kalimat ya. Oke, baik. Saya lanjut dulu. Ada pertanyaan Bu Yena di bawahnya formalnya suami ya. Oke, tadi bahas banyak istri ya. Kalau formalnya suami, orang akan pakai 先生. 先生 ini bisa satu arti, artinya Mister, Tuan, Bapak, ya. Bisa Pak Andreas 先生gitu ya. Dia bisa artinya ini, bisa artinya suami. 所以同学们要看一下他是怎么表达
Teman-teman perlu lihat cara orang menyatakan supaya tidak salah paham ya. Makanya saya kasih tahu ada 2. Tulisan huruf Mandarinnya sama gitu ya. Jadi misalnya contoh nih, contoh. Teman-teman ketemu saya bilang 这是我先生. Di situ konteksnya sudah pasti ini suami saya. Gitu ya. 这是我先生. Tapi kalau misalnya saya mau memperkenalkan ini adalah Pak Li gitu ya. Bapaknya Marga Li. Maka saya akan perkenalkan ke teman-teman adalah 这是李先生. Saya akan tambahin marga di depan. Kayak gitu. Jadi teman-teman perlu lihat konteksnya. Perlu mencerna kalimat yang keluar. Makanya teman-teman lihat, kadang-kadang teman-teman nanya kosakata, saya akan tanya juga. Kalimatnya seperti apa boleh saya tahu supaya saya tidak salah konteks. Karena memang sama ya. Tulisannya sama, bacanya sama, cuman tergantung konteks ya. Jadi ini formalnya buat suami, 先生. Dan itu sangat-sangat formal. Teman-teman lagi pidato, lagi hubungan bisnis, silakan. Suami itu kita bilangnya 先生. Itu sangat sopan ya. Oke, baik. Ya, Pak Suyasan bilang Jakarta biasa pakai 太太. 太太itu sopan, Pak. Ya, kayak gitu ya. Kalau formal selain 爱人 apa? Bu Judi sudah kejawab ya, 先生. Kalau Dr. Evelyn tanya te-nya milik sama te yang 双人旁, saya hold dulu ya. Soalnya memang tidak masuk di dalam materi dan pengembangannya. Nanti mungkin saya hold untuk program menjawab hari Rabu. Tapi ini sebenarnya ada juga saya bahas di materi-materi sebelumnya. Mungkin ada teman-teman yang sering review rekaman boleh bantu. Saya bahas 3 lengkap banget ya. Jadi kalau ada teman-teman yang tahu, oh ya rekamannya di sini loh, yang tentang perbedaan 3 te ya. Jadi kita ada bai shao te, 双人的, 然后还有图也的 ya, 3-3-nya dan bagaimana penggunaan dalam kalimat. Kalau ada yang bisa bantu saya rekamannya berapa, tanggal berapa, boleh bantu juga ya. Jadi supaya efektif ya. Jadi apa yang udah ada kita kasih supaya kita nggak ngulang. Jadi menghargai waktu teman-teman yang udah dengerin gitu ya. Oke, baik. Wah banyak banget ya, kayaknya senang banget gitu ya bahas tentang suami dan istri. Memang banyak istilah dan kosakata ya tentang suami istri ya. Baik, saya tuntaskan hari ini ya biar nggak penasaran ya. Kata Bu Ratna, 老师太太 itu formal, kalau suami formal. Oh iya, kejawab ya. Banyak yang bertanya formalnya ya. Baik, berarti sudah kejawab, saya nggak ngulang lagi. Ya, sama-sama Bu Shirley ya. 再来是 Pak Johannes, 老师 bedanya 爱人 sama 情人. Ya, kalau 情人 yang ditanya Pak Johannes, ini saya boleh next ya. Nah, kalau 情人 ini kekasih. Ini nggak ada arti suami atau istri ya. 情人 itu kekasih. 感情的情, rennya orang ya. 情人 ini kekasih. Terus kekasihnya apa? Cowok cewek? Ya. Jadi kalau saya bilang 我的情人, berarti karena saya cewek berarti 情人nya pasti cowok gitu ya. Contoh ya. Nah, 情人 ini fix kekasih, tidak ada arti lainnya. Oke, kejawab ya Pak Andreas ya. Pak Johannes, maaf ya. Di bawahnya ada Pak Andreas. Careful. 当心 sama 小心. Ya, betul. 当心 和小心, hati-hati ya. Ya. 小心. 小心 tuh hati-hati. Ada orang ngomongnya 当心 也可以 ya. Hati-hati. Seperti itu ya. Oke, sepertinya sudah ya. Satu pertanyaan lagi, 老师 untuk kata soso. Soso ipan sama dengan mama huhu. Iya, benar. Itu soso. Ya, Pak Andreas, benar. Ya, jadi kita bilang biasa-biasa saja ya. Ipan ya. Ipan itu biasa-biasa saja ya. 再来是 kalau mama huhu juga sama, biasa-biasa aja. Nothing special ya, biasa-biasa aja. Oke, masih berlanjut ya. 情人 和爱人. Baik, Ibu Shirley, apa bedanya 情人 dengan ninan? Oh, ketikan pininnya agak keliru ya, Bu. 情人 pakai Q ya. 情人 barusan ada di layar ini. Kekasih. Terus saya balik dulu ya, teman-teman ya. Ini ya, 男朋友 sama 女朋友 ya. Ketikan pininnya agak masih ada yang salah ya.
nan, N-A-N, nya N, U titik 2 di atas atau NV ya. Bedanya adalah kalau 情人, maksudnya ini tergantung preferensi orang mau pakai apa gitu ya. Misal saya pakai 情人 aja lah, tapi kan kita paham ya, saya cewek, 情人 ya pasti cowok ya, maksudnya pacar. Begitu juga kalau saya bilang, saya langsung aja, 我的男朋友, oh berarti pacar saya, boleh nggak? Boleh ya, kayak gitu ya. Jadi bedanya adalah preferensi. Cuma kalau 男朋友 langsung ke cowok gitu ya, 女朋友 cewek gitu. Kalau 情人 dia bisa dua gender, maksudnya bisa cowok bisa cewek kayak gitu ya. Oke. Kejawab ya. 情人 dan 我的爱. 我的爱 itu cinta saya Bu Leni, beda ya. Itu cinta saya udah beda ya. Jadi 情人 ya kekasih ya. Oke ya. Baik. Bu Sinta tanya ya, di film Ular Putih Pai Sucen kalau nyebut atau panggil suaminya suamiku itu pakai 先生 ya Laoshi. Oh, Ibu Sinta, maaf ya, saya nonton film ini waktu SD. Saya nggak yakin ya, tapi kalau dia panggil 先生 berarti suami. Ya, cuman 先生 nya harus ini, suami ya. Cuman saya nggak begitu yakin karena takutnya saya salah juga ya. Itu saya nonton waktu SD. Ya, ketahuan ya umurnya ya. Oke, baik ya. Ketahuan saya umurnya maksudnya ya. Nonton Ular Putihnya pas SD. Bu Leni, 情人 itu kekasih. Kalau 我的爱 itu kekasih juga. Enggak, 我的爱 itu cinta saya. Kalau mau ya 我的爱人. Tapi itu lebih ke suami atau istri si Bu Leni ya. Jadi kejawab ya semuanya ya. Berarti jangan sembarang sebut nanny. Oh, ya, saya tahu. Maksud Pak Suyosa. 男朋友 itu fix pacar. 女朋友 juga fix pacar. Cuman cowok atau cewek. Tapi kalau misalnya kita mau bilang saya punya teman yang jenis kelaminnya cowok dan teman yang jenis kelaminnya cewek, tapi bukan status cowok, bukan status pacar. Nah, maka itu teman-teman perlu tambahin 男的朋友. Nah, itu jauh, artinya langsung berbeda ya. 女的朋友. Cukup jelas, teman yang berjenis kelamin laki-laki. Teman yang berjenis kelamin laki-laki. Harusnya cukup jelas ya. Itu 男的朋友. Ini sama, teman yang berjenis kelamin perempuan. Saya kasih kalimat deh ya, biar teman-teman paham. Perempuan. Oke, sorry ya, ini agak bawah, tulisannya agak susah. Oke, jadi misalnya kita bilang 我没有男朋友 但是有很多男的朋友. Paham teman-teman? 我没有男朋友但是有很多男的朋友. Cukup jelas? Mungkin kita bilang, oh ya, saya tidak punya pacar. Tapi kalau teman laki-laki banyak. Jadi ya banyak kan orang kayak gitu kan, dia nggak punya pacar tapi teman yang lain jenis banyak. Itu ya, jelas ya. Jadi kalau teman yang tadi Pak Suyosan maksud, nah tinggal teman-teman tambahin te. Te-nya yang mana? Yang ini. 男的朋友 sama 女的朋友. Ya, kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang orang tua bilang, ih teman-teman wanitanya banyak, tapi nggak punya pacar. Nah, itulah kalimat saya tadi ya. Bisa, 我的儿子有很多女的朋友，但是没有女朋友. Jadi penambahan te-nya satu, jadi artinya jauh berbeda ya. Oke ya, cukup jelas. Kalau pertanyaan Bu Shirley, nah nih 朋友 dipakai untuk pasangan kekasih sejenis. Kalau yang mohon maaf ya Bu ya, kalau yang sejenis saya tidak paham ya. Jadi saya mungkin nggak bisa jawab di sini ya. Kalau saya nggak paham, saya bilang saya nggak tahu ya. Sorry ya Bu ya. Jadi apa namanya?
Kalau ini yang normal ya, yang saya tahu yang normal. Kalau yang itu saya jujur belum pernah pakai juga, jadi belum tahu ya. Tapi ini yang normal ya Bu, kayak gitu. Baik, cukup. Ya, jadi istri bisa kembangannya banyak banget ya, suami dan istri, karena memang kita banyak istilah sih, saya paham ya. Oke, silakan di screenshot dulu ya, Pak Suyosan, pertanyaannya kejawab ya. 男的朋友,你的朋友 ya. Oke, baik. Ini harusnya sudah, saya balik dulu. Oke, Airen beres, liangnya juga sudah. Kemudian kita lanjut ke ini adalah satuan. Satuan tuh dia umum banget, bisa manusia, bisa juga benda-benda tertentu ya. Sama yang saya bilang darurat urgent gitu ya. Aduh, lupa nih kata bilangan ini apa ya? Ya sudahlah pakai ke. Walaupun agak lucu gitu ya. Jadi itu untuk darurat ya. Tapi kalau bisa dihafalin ya teman-teman. Oh, ini misalnya contoh anggota keluarga pakai ko. Terus kalau buku pakai pen, terus apalagi? Baju pakai jian, 一件衣服 gitu ya. Nah, kalau celana pakai tiao, 一条裤子. Ya, memang banyak ya kata bilangan yang ada. Tapi kalau lupa, urgentnya pakai ke ya. Nah, terus satu lagi ke ini, dia kadang-kadang di kalimat, dia dibaca, maksudnya nggak ada tandanya ya. Jadi tanda nada 5, itu nggak apa-apa ya, sama aja. Yang penting huruf Mandarinnya ini. Nah, kalau nada 4 itu aslinya dia memang nada 4 ya, kesatuan. 再来是孩子，孩子itu adalah anak ya, anak. Ini yang kemarin hari Jumat kita bahas. Kalau kita mau bilang, ya saya balik ke kalimat dulu ya, sekalian satu paket ya saya jelasin. Jadi 我有3个孩子. Kalimat ini maksudnya apa teman-teman? 我有3个孩子. Saya mempunyai 3 orang anak. Anak di sini betul. Anak maksudnya anaknya kita gitu ya. Jadi maksud saya mau kasih tips ke teman-teman. Kalau teman-teman mau bilang sama orang, saya punya 3 orang anak, tapi nggak jelasin cowok cewek gitu ya, cuma umum, silakan pakai kayak gini ya. 4个孩子, 5个孩子, 现在好像没有了ya. Udah jarang ya 5 anak ya. Misalnya 2个孩子, 3个孩子, silakan pakai ini. Jadi satu tips untuk teman-teman kalau oke, saya nggak mau kasih tahu jenis kelamin anak saya gitu ya, cowok apa cewek, pakai ini gitu ya. Nah, 孩子 di sini berarti anak kandungnya kita sendiri, oke? Nah, kalau misal kalimat berikutnya itu 孩子, contohnya gini. 巴士上, sorry. 巴士上有几个孩子. 巴士 ini bus. 上 ini adalah partikel di dalam gitu ya. Artinya di dalam bus gitu ya. 巴士上有几个孩子. 几个 itu berapa? Ke-nya tadi ya, yang kita bilang satuan. 孩子 ini jadi anak. Children. Bukan anaknya kita. Jadi misalnya contoh teman-teman ngawal field trip gitu ya. Nah, jadi total anak yang dibawa 20 orang. Lagi absen, yang di bawah, yang belum naik bus itu ada 15. Nah, pasti dong kita tanya guru satu lagi yang in charge di bus, kita tanya, 巴士上有几个孩子? Jadi biar tahu totalnya tetap 20 enggak gitu, supaya kita bisa jalan lagi maksudnya. Contoh ya, contoh cerita. Jadi, 巴士上有几个孩子? Di sini 孩子-nya adalah anak-anak. Sampai di sini cukup jelas. Jadi, teman-teman lihat konteksnya. Dia huruf Mandarinnya sama, tapi dalam konteks yang berbeda ya, artinya langsung berbeda. Sampai sini cukup jelas kah? Sebelum saya lanjut dulu. Oke ya, saya lanjut. Nah, kalau misalnya saya langsung aja mau kasih tahu bahwa saya ada 3 orang anak laki-laki. Nah, kalau di situ
kita langsung bilang ya, 我有3个儿子. Saya punya 3 orang anak laki-laki. Contoh, 我有3个儿子. Jadi kita langsung kalau memang jenis kelaminnya langsung mau kasih tahu gitu ya, anak laki-laki, maka langsung aja teman-teman ya, nggak pakai 孩子. Sampai di sini cukup jelas untuk penggunaannya. Atau 我有2个儿子, 1个女儿 gitu ya, 2 orang anak laki-laki, 1 anak perempuan. Cukup jelas? Karena nanti ada latihan, semoga nggak salah pakai gitu ya. Sampai sini oke? Saya kasih 1 kalimat ya. Justru lewat kalimat ini, barulah saya bisa kasih tahu teman-teman bahwa kalimat ini salah gitu ya, masih kurang tepat. Jadi saya terima 1 contoh kalimat gitu ya. Saya coba modif tapi tetap sama konteksnya ya. Misalnya, 他有2个男孩子. Menurut teman-teman, kenapa ini salah? Contoh, 他有2个男孩子. Sekilas sih nggak salah. Sekilas tuh maksudnya, kosakatanya benar kok gitu. Tapi kenapa kalimat ini kurang tepat? Kalau dia punya arti adalah dia punya 2 orang anak laki-laki. 2 orang anak laki-laki. Kenapa kalimat ini salah? Kurang tepat. Kenapa? Ya, kalau kita langsung jenis kelamin, langsung anaknya kita, mendingan pakai ini. Ya, tapi kalau umum general nggak ada jenis kelamin, pakai yang atas. Ya, jadi hati-hati ya. Nah, kalau ini kurang cocok karena 男孩子 itu adalah boy. Sampai sini apakah cukup jelas? Jadi saya berterima kasih untuk yang kirim kalimat ini. Justru lewat ini saya baru ngeh. Oh, oke. Teman-teman bingung di situ. Begitu saya dapat kalimat yang ini, jadi saya bisa jelasin teman-teman. Oh, ini konteksnya kalau gini pakai gini, kalau langsung jenis kelamin langsung aja pakai arts. Kan jadi ya membuat saya jadi enak terangin ke teman-teman ya. Jujur, kadang-kadang saya mau mikirin kalimat salah, nggak kepikiran, bener nggak? Nah, tapi justru lewat kalimatnya teman-teman, saya berterima kasih sekali. Jadi saya ngeh, oh teman-teman masih bingung di situ gitu ya. Kayak gitu. Sampai sini cukup jelas. Sebelum saya lanjut, jadi ke depan nggak tanya, maksudnya nggak bingung lagi, 儿子, 孩子gitu loh, cara penggunaan ke dalam kalimat dan konteks. Iya, harus pakai 儿子 bukan 男孩子 ya. Pak Andreas sudah dapet, terus Bu Lucia juga benar ya. Ya, Ibu Sylvie juga sudah jelas ya. Benar-benar. Ya, 谢谢大家. Jadi itu, kalau Pak Suyosan kurang jelas ya. Oke, baik. Sekali lagi ya Pak ya. Jadi maksud saya, kalau kita mau nyatain anaknya kita, dan kita nggak mau kasih tahu orang, atau kita mau general aja, anaknya itu kita nggak sebutin jenis kelamin, maka pakai kalimat yang atas. Yang ini, yang saya bintangin ya. Nah, jadi, 我有3个孩子. Kayak orang dulu itu bisa punya 12 anak ya. Saya sih salut banget. Nah, kalau misalnya 12 anak, misalnya contoh ya, 我有12个孩子. Gitu ya, 12 anak. Nah, terus sampai bapak maknya juga bingung ya, urutan berapa, anak ke berapa. Ya, ini cerita lucu ya. Orang daerah saya dulu ada yang bisa punya 12 anak, tapi dia lupa, ini urutan berapa ya, saking banyak, kayak gitu ya. Jadi ya udahlah, umumlah 12 anak. Nah, berarti pakai yang ini, 孩子. Tapi begitu, 老师 saya mau nyatain bahwa saya punya 3 orang anak laki-laki gitu ya. Ada jenis kelamin, silakan langsung pakai 儿子. Ini anak laki-laki gitu ya, cowok. Nah, kalau misalnya cewek, kita pakai 女儿 gitu ya. Sampai sini cukup jelas. Sehingga kalimat di bawah yang saya kasih contoh itu kurang tepat. Kenapa? Karena kan nih,
dia punya 2 orang anak laki-laki. Kalau memang dia sudah nyatain gendernya, sudah nyatain jenis kelaminnya, udah pakai 儿子 cukup. Jangan pakai 男孩子. Karena 男孩子itu sebenarnya konteksnya adalah boy. Kayak gitu ya. Sampai sini cukup jelas ya. Nah, itu maksudnya saya kasih patokan. Jadi teman-teman nggak perlu terlalu pusing banget bedain ini gimana gitu ya. Nah, pertanyaan saya berikutnya kalau sudah cukup jelas gitu ya. Kalau saya mau tanya, di atas bus ada berapa orang anak laki-laki? Di atas bus itu maksudnya di dalam busnya gitu ya, bukan di atas atapnya push. Maksudnya di dalam bus gitu ya, ada berapa orang anak laki-laki? Maka kalimatnya seperti apa? Boleh bantu saya? Kan udah ada kalimat nih. Nah, kalau tadi kan lebih ke berapa anak. Kalau sekarang pertanyaan saya, di dalam bus gitu ya, ada berapa anak laki-laki gitu. Ada berapa anak laki-laki? Ba shi shang you ji ge nan hai zi. Itu maksudnya penggunaannya ya. Ya, 谢谢大家 yang sudah bantu respon. Saya lihat semuanya pemakaian sudah tepat. Itu maksudnya. Jadi semoga kedepannya teman-teman nggak ketukar-tukar ya dengan patokan ini ya. Nah, di sini nan hai zi-nya lebih ke boy, bukan anak. Ya, 巴士上有几个男孩子. Ya, kayak teman-teman mau kasih parcel ya, ulang tahun ada cowok ada cewek, maka teman-teman perlu ke guru. Ada berapa anak cowok, ada berapa anak cewek. Ini ya, 男孩子. 对，谢谢大家. Terima kasih buat kalimatnya teman-teman, dari responnya teman-teman, saya tahu berarti teman-teman sudah paham ya. Itu. 因为上次我跟大家解释的时候，apa namanya? Lebih ke teori kan, teori oh boy dan girl. Nah, tapi lewat kalimat ini harusnya jauh-jauh lebih jelas. 谢谢大家. Terima kasih semuanya. Kalau pakai tu apakah bisa? Kalau pakai tu harus tu shao. Karena kalau pakai tu itu jadi banyak artinya ya. Jadi 巴士上有多少个孩子？多少？nggak pakai ke juga nggak apa-apa, tapi kalau pakai tuo itu pakai tuo shao ya, nggak bisa cuma tuo saja ya. Kalau nggak ya jike. Oke ya, berapa? Kalau tuo dia sendiri artinya banyak, jadinya nggak cocok ya. Harus pakai tuo shao, berapa ya. Tuo shao itu berapa? Itu menjawab pertanyaan Dr. Evelyn ya, semoga kejawab. 再来是女儿 dan 儿子 buat anak kandung. Betul Bu Sylvie ya. Jadi buat anaknya kita sendiri. Son and daughter. Gitu. Pak Henry lagi berusaha ketik pakai huruf Mandarin gitu ya. Nggak apa-apa. 有几个孩子-nya sudah benar. Kalau 巴士 itu ini ketikannya ya. Jadi harus ikutin pinyin BASHI baru keluar huruf ini. 巴士. Bapak coba cek ya. 巴士 Shang ini. Ya, jadi memang harus ketik sesuai pinyin baru dia akan keluar huruf Mandarin ini. Kalau yang Bapak ketik PA, nggak akan keluar huruf yang saya tulis. Ya, itu kenapa, sorry ya teman-teman ya, saya cerewet. B, ya B. P, ya P. Karena memang modal ke depan untuk teman-teman ketik huruf Mandarin. Kalau kebalik, itu dia nggak keluar huruf Mandarinnya ya. Oke, 谢谢你 Pak Henry ya, sudah berusaha untuk ketik pakai huruf Mandarin ya. It's okay, nggak apa-apa ya, pelan-pelan. Baik, saya lanjut dulu. Tadi haizi ya, harusnya sudah cukup apa namanya jelas. Nah, ini kita ke 19. Oke. Nanhar ini sinonim dengan nan haizi.
男孩子. Terus di bawahnya 女孩 itu sama dengan 女孩子. 女孩子. 男孩 kalau 老师 aduh R-nya susah ya sudah pakai ini ya, 男孩子女孩子. Oke ya. Nah, terus nomor 20 还是 itu atau 还是. Jadi ataunya ini untuk kalimat tanya. Misalnya 你是老师还是学生 gitu ya. Kamu ini guru atau murid, dan pertanyaan di belakang tanda tanya ya. Oh, 我是学生他是老师. Contoh ya. Oh, kamu ini guru atau murid? Terus dia bilang, oh, 我是学生 saya adalah murid, 他是老师 dia adalah guru ya. 还是 di sini artinya atau. Baik, saya lanjut dulu. Taman itu mereka ya. Kayaknya ini sudah ada kosakata sebelumnya ya. Ta dia ditambahin menjamak jadi taman. Begitu juga enaknya bahasa Mandarin untuk jamak semua tambahin men saja. Itu jadi jamak ya. Misalnya mama, satu orang mama. Mamamen, misalnya ibu-ibu, kumpulan ibu-ibu ya. Kumpulan mama-mama. Jamak tambahin men. Kayak gitu ya. Jadi cukup simple kalau untuk jamaknya di bahasa Mandarin ya. 再来是今年 tahun ini, 今年. Kalau tahun depan bahasa Mandarinnya tahun depan. Masih ingat tahun depan? Ya, 明年 ya. Saya ulang sedikit kosakata ya. 明年 itu tahun depan. Kalau tahun lalu? 明年 tahun depan. Tahun lalu 去, 去nya 去 pergi, 去年 tahun lalu. Jadi gini, teman-teman yang belajar huruf Mandarin, kalau bisa lagi belajar misalnya contoh kosakata 去年, oh 去年 saya tahu tahun lalu. 去nya yang mana? Oh 去 pergi. Nah, itu kalau cara belajarnya gitu lebih gampang. Kenapa? Kita jadi tahu, oh 去 pergi. 去年的去 kayak gitu ya. Jadi kalau itu cara saya belajar, jadi menurut saya lebih gampang waktu itu. Begitu juga 明年, oh 明nya yang mana? 明天的明, oh berarti sama ya. 明天, 明nya sama dengan 明年的明gitu ya, tahun depan. 明天 besok. Kayak gitu teman-teman. Jadi sekalian. Karena 明 dia ada beberapa huruf Mandarin, bener nggak? Kayak ini kan 明天的明 ya. Terus 明 yang mana lagi loh sudah di modul 1 aja ada 明 dengan nada yang sama tapi huruf Mandarin yang berbeda. Ini 明 apa yang saya tulis di bawah? Nadanya sama. 明 yang saya tulis di bawah apa teman-teman? Oke ya, nggak apa-apa. 名字. 名字 itu apa? Nama. Nah, kenapa maksudnya pas nih saya ingat cara saya belajar, saya share gitu ya. Jadi kalau teman-teman lagi memang belajar Hanzi gitu ya, lagi belajar kosakata, silakan kayak gini. Oh, 明年, 明nya 明天的明 itu sama semua 明. Kan lumayan ya, kita jadi oh gampang-gampang hafal. Begitu juga 名字, oh 名字nya 明nya beda ya hurufnya ya. Karena nama ya, konteksnya sudah beda juga. Kayak gitu. Padahal pininnya dan nadanya sama. Gitu ya teman-teman ya. Oke, begitu juga 去年, oh 去nya 去 pergi gitu ya. Oh oke, tahun yang sudah pergi, tahun lalu. Kayak gitu ya. Oke, ini ya kalau bagi teman-teman yang sedang lagi belajar Hanzi, semoga kebantu. Begitu juga nanti kalau kita pas bilang 明年, oh iya saya tahu 明nya ya 明天的明. Jadi kayak sekalian belajar. Oh 明天 saya udah tahu laoshi yang mana. Berarti 明nya saya sudah tahu, tinggal belajar 年. Ya, semoga membantu. Ya, oke lanjut. 今年 udah. 多大. 多大 itu berapa usia. Tapi saya hold dulu karena nanti ada di grammar kita penggunaan untuk usia berapa bagi yang sepantaran, anak kecil atau yang sudah senior ya. Jadi di sini teman-teman terima dulu tuota artinya berapa besar, artinya berapa usianya di sini di konteks ini.
Tuota bisa juga, misalnya teman-teman belanja sesuatu, belanja sesuatu yang ada ukuran besarnya, misalnya belanja lemari, kan kita boleh dong tanya penjualnya, tuota berapa besar, berarti berapa ukurannya ya? Berarti berapa panjang, berapa lebar, kayak gitu ya. Itu di konteks lain. Tapi kalau di konteks yang ini kita lagi tanya tentang usia, maka kita bilang tuota di sini berapa usianya ya, berapa besar, lebih ke konteks usia. Baik ya, ada pop up, saya jawab dulu berhubungan dengan tadi ya. Hounian, saya jarang pakai hounian, jarang dengar juga ya Bu Sinta. Biasanya kan ini berarti kan tahun ini, tahun lalu, sama tahun depan, ya kan? Nah kalau gitu 2 tahun lalu biasa kita bilang qiannian, ada istilah qiannian. Oke ya, penuh sekali. Ini aja saya hapus ya. Jadi qiannian masih ada. Qiannian itu 2 tahun lalu. Karena kan tahun lalu qunian ya. Tapi kalau houtian lusa ya saya tahu ya teman-teman adopsi dari situ. Hounian jarang pakai ya, jarang pakai Ibu Sinta. Jadi biasanya kita bilang 2 tahun kemudian gitu ya. Nah, ini udah pakai begini. Liang nian ho. 2 tahun kemudian, 2 tahunnya berarti total kumpulan kan, 1 tahun, 2 tahun total. Nah, ho ini artinya sesudah. Liang nian ho berarti 2 tahun kemudian. Ya, kalau gitu 3 tahun kemudian udah ganti 3年后, 4年后, dan seterusnya ya. Ho. Saya coba scroll ya, apakah sudah kejawab semua? Ya, Ibu Kenija ya tanya tentang ada hounian nggak? Saya nggak pernah dengar sih. Harusnya nggak pernah ada. Adanya houtian. Kalau houtian ada. Houtian ini lusa. Hari ada, tapi kalau tahun enggak. Biasanya langsung liang nian ho, 2 tahun kemudian ya. Gitu. Ya, jadi nggak semua sama ya. Tian sama nian nggak semua sama. Kayak 昨天 kemarin, tapi kalau tahun lalu kita bilangnya 去年 tahun lalu ya. Jadi nggak semua persis sama. Oke, silakan yang ini yang tadi bertanya boleh dicatat dulu ya. 前年 2 tahun yang lalu. Tapi begitu juga kalau lebih dari 2 tahun yang lalu, contoh 3 tahun yang lalu, maka kita ngomongnya gimana? Misalnya 4 tahun yang lalu, berarti 4年前. 4 tahun前 ini yang lalu. Ya, jadi 4 tahun yang lalu. 4年前. Ya. 2 tahun yang lalu, Laoshi, kalau saya nggak mau pakai 前年, pakainya apa? Ditranslate aja. 2 tahun yang lalu berarti 2年前. Boleh juga. 2 tahun yang lalu. Yang penting ingat 前 itu yang lalu. Yang lalu, yang lalu ya. Kalau ho kemudian. 前 sama ho, 前 depan, ho belakang. Huruf Mandarinnya sama. Ya. Jadi itu memudahkan banget buat kita tuh menghafal. Ya, kayak gitu. Oke, silakan yang mau screenshot sambil saya tunggu sebelum saya lanjut. 50年以后, kok pakai 以后? Oh, iya Bu Sylvie. Ini lengkapnya adalah 以前 sama 以后. Cuman ini ringkasnya kita pakai 前 sama 后. Betul. 以前 itu artinya yang lalu, 以后 artinya kemudian atau sesudah. Ya, betul. Ya. 以nya 可以的以. 以前前面的前. Ya. 以后 i-nya sama, ho-nya ho belakang ini. Kayak gitu ya, betul. 50年以后, 50年以前gitu ya, 5 tahun yang lalu, 5 tahun kemudian. 50年以后 berarti 5 tahun kemudian. 50年以前 berarti 5 tahun yang 50 tahun yang lalu ya. 50年以前.
Kata nian dan tian nggak ada measure words seperti ipe cafe, ipen shu. Oh, Pak Andreas tanya ya, kenapa nian nggak ada kata ukurnya gitu ya, kata satuannya. Misalnya kalau kopi kan secangkir kopi gitu ya, atau sebuah buku. Iya, 没有，为什么没有我也不懂。Kenapa nggak ada, saya juga nggak tahu ya. Nanti saya coba cari kenapa mereka nggak pakein kata bilang untuk nian. Tapi langsung ya, 1 tahun 1年, 2 tahun 2年. Nian itu sebenarnya udah measure word sebenarnya. Kata bilangan maksudnya kita 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu sebenarnya udah measure word kalau menurut saya ya. Gitu ya Pak. Ya, tapi kalau kayak kafe, kopi itu dia kata benda. Terus shu juga kata benda. Jadi yang punya measure word itu adalah kata benda. Kalau nian ini sebenarnya ya dia kata benda sih, cuman dia sebenarnya ukuran kan. Dulu tuh kita nggak kenal tahun loh. Jadi sebelum penemuan kalender matahari yang kita pakai sekarang itu, dia nggak ada tahun, misalnya tahun berapa. Makanya kalau dulu kaisar-kaisar itu dia pakai ada sebutan tahun-tahunnya gitu ya. Jadi nian itu sebenarnya sudah ukuran kalau yang pengertian saya gitu ya Pak ya. Kayak gitu. Makanya dia nggak pakai measure word lagi, nggak pakai kata bilangan. Cukup ya. Oke ya, ada Bu Lisa nanya hotel Mandarinnya selain Jiudian apa? Hotel selain Jiudian, 旅馆, 饭店 都可以ya. Jadi Jiudian pinginnya begini Bu. Jiudian. Terus 饭店. Satu lagi yang tadi saya sebut 旅馆 itu lebih kecil. Lebih ke Lost Man. Ini. 旅馆 Lost Man. Lebih ke hotel kecil ya. Kalau ini lebih bisa bintang 3, bintang 4, bintang 5 ya. 酒店, 饭店. Oke. Baik. Sudah semua ya. Oh, oke. Ini ya teman-teman ya, Bu Nyoman berbagi sama kita. Katanya dia pernah dengar 前年, 明年, 去年, 后年. Ya, benar. Tadi kita bahas ya. 明年, 去年, dan sebagainya ya. Terus ada 4年前 sama 2年前. Iya, kita udah bahas Bu. 2年前 2 tahun yang lalu, 4年前 4 tahun yang lalu. Ya, benar Bu. Ya, 谢谢 Bu Nyoman ya atas sharingnya ya. Kalau 后年 memang jarang kepake memang ya. Adanya langsung aja misalnya berapa tahun kemudian ya. 2年后 2 tahun kemudian. Oke, 谢谢您 Ibu Nyoman. Kita lanjut dulu ya. Tadi sampai mana ya? Oke ya, berarti udah screenshot. Saya boleh scroll ya. 今年 udah, total sudah, 岁 itu adalah usia ya, usia. Jadi usia di sini sama ya, dia sudah kayak semacam kata bilangan. Jadi misalnya usia 28, 28 岁, usia 50, 50 岁 ya, 岁nya ditaruh di belakang ya, di belakang angka. 再来是他 dia. Mungkin teman-teman lihat,他nya kok ada 2 huruf ya, 老师 ya. Ya. Saya hapus dulu ya. Ta yang pertama itu adalah umum, artinya dia, misalnya dia itu boleh cowok, boleh cewek, gitu ya. Tapi kalau dianya cewek, maka dia punya huruf 1 khusus yang ini. Ada 女字旁, ini namanya 女字旁, berhubungan dengan wanita. Ya, jadi kalau teman-teman lagi baca artikel huruf Mandarin, berarti ada huruf ini bacanya ta sama, tapi artinya si. Gitu ya. Kalau ini yang depan ya, ini boleh he, boleh juga si sebenarnya ya, nggak masalah, tapi lebih ke cowok atau umum ya. Jadi dia laki-laki atau umum boleh. Kalau laoshi saya bilang wanita tapi saya pakai huruf depan ini salah nggak? Nggak salah sih ya. Cuman si gitu ya, wanita itu dia punya hurufnya tersendiri. Gitu ya, makanya ada 2 huruf di nomor 26. 再来是27, nomor 27, 医生 dokter. 医生 dokter ya, ini profesi.
Terus 28 adalah inhang. Inhang itu bank. Ya, inhang. 再来29 经理 itu manager. Ya, 经理。30是妹妹. Sama ya, kalau diulang, huruf keduanya dibaca nada 5 gitu ya, nada ringan. Sampai terakhir 31 是都, jangan kebalik ya, 都 dou. Kalau yang nomor 24 ini tuo uo. Jadi memang kita ada dua, uo dan ou. Jangan kebalik ya, karena beda huruf, beda arti juga. Jadi ini bacanya tou ou ya, te ou tou, nada satu ya. Tou itu artinya semuanya, dan teman-teman boleh tambahkan ini adalah partikel, di mana dia tidak bisa jadi subjek. Tidak bisa jadi subjek itu maksudnya misalnya contoh 全家都去gitu ya. Seluruh keluarga semuanya pergi. Misalnya ya, 全家都去. Jadi 全 ini dia bisa subjek. 都 ini dia partikel ya, partikel yang subjeknya adalah jamak. Kayak gitu ya. Kalau Laoshi, saya pernah dengar loh di percakapan orang ngomongnya cepat adalah 你们都去吗? Misalnya contoh ya, pertanyaannya gini, 你们都去吗? Kalian semua pergi nggak? Gitu ya, 你们 itu subjek, 都 partikel yang untuk si jamak gitu ya, 你们都去吗? Terus mereka jawab ringkas, 都去. Di situ kan teman-teman langsung, loh kok 都 jadi di depan? Tidak semua hal di depan dia subjek, maksud saya ya. Jadi 都去 dia sebenarnya menjawab pertanyaan yang atas. Kalau lengkapnya harusnya gimana? 你们都去吗? Jawaban yang lengkapnya adalah jawaban lengkap. Kalau tadi jawaban ringkas, ya. Jawaban lengkap, 我们都去. Kami semua pergi kok, gitu ya. 我们都去. Jadi kalau misalnya teman-teman dengar 都去, bukan gara-gara dia di depan, dia jadi subjek, 不是的, ya. Dia tetap adalah partikel. Kayak gitu ya. Ya, 谢谢Bu Ratna ya. 我们都去. Kami semuanya pergi. Ya, kan kita bisa jawabnya ringkas atau bisa jawabnya lengkap. Tapi fungsinya tetap akan sama ya. Bu Leni tanya, Laoshi apa bedanya tou sama 所有? 所有 itu semuanya. 所有 itu lebih ke, dia bisa fungsinya sebagai subjek ya. Sama dengan 全 ya. Tapi kalau tou dia tetap partikel. Beda sifat kata, beda jenis kata kalau saya bilang ya. 所有的人. Jadi ini teman-teman yang ditanya Bu Leni ya. 所有的人, semua orang. Dan 所有 ini enggak semua kata bentuk ya. 所有家 itu jadi apa ya? Enggak cocok, bukan 全家的同义词, bukan sinonim sama 全家, bukan ya. 所有的人. Setahu saya 所有 ini benda yang bisa kita hitung satu-satu. Kalau keluarga itu nggak bisa satu kumpulan orang. Ya. 所有 itu bisa dihitung satu-satu. 所有的人, 所有的, contoh semua murid, 所有的murid bisa dihitung satu-satu kan? Ya, 所有的学生gitu ya, murid. 生 boleh nada 1, boleh nada 5 ya, 所有的学生. Sampai sini cukup jelas ya. Memang bahasa Mandarin banyak yang sinonim, tapi kita perlu banget menguasai cara pakai di dalam kalimat ya. Kadang-kadang kita cari di Google atau di kamus itu cuma dikasih tahu artinya ya. Saya paham, makanya teman-teman mungkin penasaran ini bedanya apa gitu ya. Iya, oke ya. Jadi kalau 所有 itu lebih bendanya bisa dihitung sih satu-satu. Kalau 全 itu biasanya dia ya kumpulan, cuma kumpulannya ada anggota di dalamnya ya. Jadi sedikit berbeda. Nah, tapi kalau sama 都 dia jenis katanya berbeda. 都 ini partikel, 所有 ini dia bisa jadi subjek ya.
Ada pertanyaan dari Dr. Evelyn, 老师他 sama ta, oke. Yang ditanya ini teman-teman, nomor 26, ta dan ta, oke. Artinya sama-sama dia. Terus kapan pakai ta, kapan pakai ta? Oh, iya, tadi kayaknya saya ada bahas ya. Ta, sebentar, saya cari tempat kosong ya. Sebenarnya kapan pakainya tergantung. Kalau grupnya, ini saya hapus ya, harusnya sudah kan. Saya tulis lebih gede ya, biar teman-teman yang lain juga jadi tahu. Ini ta artinya dia atau laki-laki. Nah, pakainya adalah kalau subjeknya dia dan laki-laki. Maksudnya, oh ya, spesifik kan, dia dan jenis kelaminnya laki-laki. Begitu juga ini kapan pakainya, misalnya dia gitu ya, dan jenis kelaminnya perempuan. Contoh saya, teman-teman lagi cerita tentang saya deh gitu ya. Misalnya, 老师姓蔡. Oh, 老师 marganya Cai ya. 他现在是 contoh ya, teman-teman lagi cerita ke orang tentang saya gitu ya. 他现在是保险顾问 misalnya ya. Dia seorang konsultan di asuransi, kuwen itu konsultan. Nah, sampai sini dulu. Kalau ngomong itu nggak ketahuan karena bacanya sama, ta dan ta gitu ya. Tapi kalau lagi di tulisan atau teman-teman ketik pakai huruf Mandarin, berarti ta-nya harus pakai ini karena si lausinya wanita kayak gitu ya. Sampai sini cukup jelaskah? Kalau ini ketahuannya pas tulisan. Kalau ngomong sama karena bacanya nadanya sama ya, kayak gitu. Saya lanjut dulu ya. Kalau subjeknya perempuan pakai langsung yang ini. Oh ya, benar Bu Agnes ya. Sisi Bu Agnes sama Bu Nyoman yang sudah bantu jawab ya. Ya, seperti itu. Nah, kebetulan saya tadi pakai contoh saya gitu ya, teman-teman lagi cerita tentang saya, maka saya karena wanita, teman-teman pakai huruf Mandarin yang ta wanita ya. Ibu Leni tanya, 老师 apa bisa contoh kalimat 所有? Karena kapan hari saya ingat di pembelajaran 全部 juga semua bagian, kalau nggak salah. Iya Bu, iya. Ini tadi, sebentar ya. Yang saya kasih, oh ya oke, kalimat ya. Sebenarnya kalimat sih cuma ditambahkan. Tapi maksudnya cuma ditambahkan kosakata yang lain aja. Cuma maksud saya tadi ini Bu, 所有的人 gitu ya. Jadi ren itu orang gitu ya yang bisa dihitung per pribadi satu-satu. Kalau soyo, soyo, 全部的人 boleh nggak? Boleh juga, tapi nggak bisa 全人 maksud saya. Sebentar. Saya ke halaman yang gampang buat saya tulis deh ya. Jadi teman-teman yang lain bisa catat. 所有的人 orangnya satu-satu bisa kita hitung, itu namanya 所有的人, semua orang. Ya, terus kalau 全人 nggak ada begini, adanya 全部的人. Saya pernah bahas tentang pu part, bagian. Dan orang itu bisa dihitung per bagian, tapi nggak bisa 全 yang kita pakai di materi maksud saya. Jadi 所有的人 sama 全部的人 ini sama, semua orang. Sampai di sini apakah cukup jelas? Kalau 全人 nggak ada ya. Makanya di materi kita 全 dia akan gabung sama benda yang lain, 全家 gitu ya. Nah, masalahnya 全家 pasti teman-teman bilang, oke, lalu ini adalah satu kesatuan yang terdiri dari part kecil. Saya jadi jelasin tentang logika ya. Jadi 全家 kesatuan yang terdiri dari part-part kecil membentuk satu kesatuan.
Kalau 全部, saya pernah kasih tahu teman-teman 不 part. Oh, bagian. Sehingga 人 ini kan sebenarnya dia independen ya, berdiri sendiri. Jadi boleh 全部的人, boleh juga 所有 yang tadi saya bahas bahwa 所有的人. Nah, yang jadi masalah, kenapa saya jelasin 全 sama 家 dengan bahasa saya kesatuan yang terdiri dari part, intinya kesatuan. Sehingga kita nggak ada 所有的家, kita nggak punya ini masalahnya. Ya, apakah cukup jelas? Jadi sebenarnya ini butuh latihan, terus butuh kalimat, teman-teman memang perlu berlatih gitu ya. Oh, ini pakainya ini pakainya ini. Tapi yang saya bisa kasih tahu teman-teman adalah yang saya coret memang nggak ada. Dan saya berusaha jelasin ini logika dari mana gitu ya. Nah, 所有的家 juga nggak bisa karena 家 di sini keluarga. Dia adalah satu kesatuan, bukan satu part, bukan. Kayak gitu ya. Semoga kejawab ya. 全部 juga bisa untuk orang. Ya ini, kejawab ya Bu Leni ya. Belum tentu 全部 itu untuk barang, enggak juga. Bisa untuk manusia juga. Kayak gitu ya Bu ya. Semoga kejawab. Sepertinya sudah. Iya, ya memang saya paham ya, banyak banget yang artinya sama yang membuat teman-teman bingung. Saya juga berusaha menjawab dari apa yang saya tahu. Mungkin teman-teman masih jauh dari sempurna ya, tapi saya berusaha kasih tahu clue-cluenya gitu ya, makanya sampai saya garisin terus yang nggak ada saya coret. Semoga membantu ya. Oke, baik. Tadinya saya mau lanjut ke conversation, cuma karena waktu nggak apa-apa. Nah, minggu depan kita akan lanjut ke 绘画 ya, conversation, dan kita akan latihan juga. 好，我们就到此下课，kita sampai di sini dulu. 谢谢大家，祝大家周末愉快。谢谢班长，再见，拜拜。谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，谢谢你们，谢谢班长，谢谢老师。谢谢老师，谢谢你们两位。谢谢班谢谢长。老师。